Rama dan Sinta terkenal sebagai pasangan sejati. Cinta mereka tulus suci hingga mati. Raden Rama adalah putra Prabu Dasarata dari kerajaan Ayodhya. Sedangkan Dewi Sinta putri angkat Prabu Janaka dari kerajaan Mantili. Meskipun pasangan ini berwujud manusia, namun sebenarnya mereka titisan pasangan dewa dan bidadari, yaitu titisan Batara Wisnu dan Dewi Widowati. Berdasarkan wayang purwa dikisahkan bahwa di kerajaan Ayodhya diadakan pertemuan agung. Raja Prabu Dasarata mengundang secara khusus putra sulungnya, yaitu Raden Rama. Sang Prabu mengutus putranya segera menikah dengan jalan mengikuti sayembara, memperebutkan putri di kerajaan Mantili. Sedangkan Rama sudah waktunya untuk menikah karena akan segera dinobatkan menjadi raja untuk menggantikan ayahanda. Prabu Dasarata menyuruh Rama untuk mengikuti sayembara memperebutkan Dewi Sinta, putri Prabu Janaka di Mantili. Barang siapa yang bisa membentangkan gandewa atau busur pusaka kerajaan Mantili berhak mendapatkan putri itu. Prabu Dasarata berkata, ada wangsit yang ia terima dari para dewa. Barang siapa bisa mempersunting Dewi Sinta, hidupnya akan mulia. Raden Rama pun berangkat ke Mantili. Ia diikuti oleh salah seorang adiknya, yaitu Raden Laksmana. Meski Raden Rama datang paling akhir di Mantili, Raden Rama tetap diberi kesempatan. Apalagi telah puluhan ksatria dan raja yang mengikuti sayembara gagal membentangkan busur pusaka itu. Raden Rama memasuki gelanggang sayembara. Dia mulai memanjatkan doa kepada Yang Kuasa. Raden Rama memasuki gelanggang sayembara. Dia mulai memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Dengan mengerahkan seluruh kesaktian, diangkatnya busur berukuran raksasa itu. Perlahan-lahan dibentangkannya dan berhasil. Bukan hanya itu, busur itu malah patah menjadi dua bagian. Maka Raden Rama berhak mendapatkan Dewi Sinta. Singkat cerita, dilangsungkan perkawinan Raden Rama dan Dewi Sinta. Keduanya pun mengikatkan diri pada tali perkawinan yang sakral dan suci. Raden Rama berjanji akan selalu melindungi dan mencintai istrinya. Demikian pula dengan Dewi Sinta. Ia berjanji akan selalu mematuhi perintah suaminya sekaligus mencintainya. Raden Rama memboyong Dewi Sinta ke Ayodhya. Sampai di Ayodhya disambut sukacita oleh Prabu Dasarata. Saking senangnya Prabu Dasarata mengadakan upacara ngunduh mantu, diadakan pesta besar-besaran sekaligus menobatkan pasangan Rama Sinta sebagai Raja Permaisuri Kerajaan Ayodhya yang baru. Menjelang penobatan Raden Rama sebagai raja, tiba-tiba terjadi insiden. Dewi Kekayi, salah seorang istri Prabu Dasarata, memprotes penobatan itu. Dewi Kekayi berkata kepada Prabu Dasarata, "Mengapa Rama yang akan dinobatkan menjadi raja? Paduka lupa akan janji Paduka kepadaku. Dulu ketika akan menikahiku, Paduka berjanji anak yang hamba lahirkan akan dijadikan raja. Itu dulu yang menjadi syaratnya. Mestinya yang menggantikan Paduka sebagai raja adalah Bharata," ujar Dewi Kekayi. Mendengar penuturan Dewi Kekayi, Prabu Dasarata bak disambar petir di siang bolong. Terkejut bukan kepalang. Prabu Dasarata berkata kepada Dewi Kekayi,
Maafkan Kakanda yang hilaf akan janji sendiri. Prabu Dasarata juga berkata kepada Rama kalau ayahnya mohon maaf kepada Rama dan membiarkan Bharata menjadi raja. Tiba-tiba Prabu Dasarata terhuyung-huyung dan jatuh tak berdaya. Penyakit jantungnya pun kambuh dan akhirnya tak tertolong lagi. Sang Prabu meninggal karena tak kuat menanggung rasa dosa dan malu yang berlebihan. Setelah jasad Prabu Dasarata dikebumikan, segeralah Raden Bharata dinobatkan menjadi raja. Meski sebenarnya yang bersangkutan tidak menghendakinya. Bahkan Bharata menginginkan Rama yang tetap menjadi raja. Namun karena desakan Dewi Kekayi, Bharata pun terpaksa menuruti keinginan ibunya itu. Di luar dugaan, Dewi Kekayi masih terus bertingkah. Ia merasa keberadaan Rama dan Sinta di Ayodhya akan mengganggu pemerintahan Bharata. Dewi Kekayi pun mengusir Rama dan Sinta selama 14 tahun tak boleh kembali ke Ayodhya. Pasangan pengantin baru itu harus menjalani hidup sebagai orang buangan di hutan dan mendaka. Sebagai kesatria yang luhur, Rama pun mengajak Sinta meninggalkan istana Ayodhya. Mereka diikuti oleh Laksmana, adik yang paling setia. Akhirnya mereka meninggalkan pakaian kesatria, menggantikannya dengan pakaian biasa. Mereka menyamar sebagai rakyat jelata. Meski harus menjalani hidup penuh derita, Sinta tetap mendampingi suaminya dengan setia. Ia memahami kebahagiaannya adalah bagaimana suaminya bahagia. Begitu pula dengan Rama. Ia selalu berupaya membuat istrinya bahagia meski menjadi orang buangan di tengah hutan. Tampaknya rasa cinta kasih mereka tak bisa diukur dengan harta dan kedudukan. Suatu ketika datang cobaan yang menguji cinta mereka. Tiba-tiba datang Prabu Dasamuka atau Rahwana, yaitu Raja Alengka yang menculik Dewi Sinta. Selama 10 tahun Sinta ditahan oleh Dasamuka. Setiap hari dirayu dan digoda akan diberistri. Namun Sinta tetap menolak. Meski diiming-imingi harta dan kemewahan, ia tak bergeming. Rama pun menunjukkan kesetiaannya dengan mengirimkan cincinnya melalui Anoman untuk menemui Sinta di Alengka. Ternyata Sinta tetap setia pada sang suami, termasuk menjaga kesuciannya. Ketika diboyong kembali oleh Rama melalui pertempuran besar-besaran, kesuciannya dipertanyakan oleh sang suami. Untuk membuktikannya, Sinta harus dibakar hidup-hidup. Ternyata dia selamat. Dia tetap suci sebagaimana Rama yang menjaga kesuciannya, meskipun telah lama berpisah dengan sang istri. Nah, itu cerita dari saya tentang Ramayana atau Rama dan Sinta. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Teman-teman boleh menambahkan di kolom komentar biar semakin lengkap pengetahuan kita tentang cerita Rama dan Sinta. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Matur nuwun.